Selamat sore semuanya, selamat datang, welcome back on CNBC Indonesia Investment Expo 2023 dengan tema Jadi Sultan Sejak Muda bersama saya Andi Shalini atau Sasa. Nah, acara CNBC Indonesia Investment Expo 2023 ini disiarkan langsung dari Central Park, Jakarta. Nah, kalau tadi kita sudah belajar bersama ya bagaimana sih tips and trik tentang pilihan investasi yang nyaman, aman dan mantap. Sekarang kita bakal nambah ilmu lagi. Sudah siap ya semuanya di sini? Saya nggak dengar suaranya, sudah siap ya? Oke, nah sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya, acara CNBC Indonesia Investment Expo 2023 yang luar biasa ini disponsori oleh Investasiku, Bank Syariah Indonesia, Antam, AC Ventures dan juga Komunal. Nah Sobat Cuan, kalau di tahun 1998 kita mengenal ada sosok yang bernama Lo Keng Hong, masih ingat ya semuanya? Nah saat itu Lo Keng Hong ini berhasil meraup cuan ratusan persen dari pasar modal Indonesia. Nah di tahun 2020 ada juga nih sosok anak muda yang bernama Andri Hakim yang juga mendapatkan cuan ratusan persen dari hasil investasinya dari sejumlah saham. Dan ini ada beberapa saham yang melakukan aksi korporasi utamanya dari sejumlah saham-saham bank digital. Misalkan saja cuan 1.800% dari saham Arto dan juga cuan 2.500% dari saham BBHI. Nah siapa sih yang gak mau cuan sebanyak ini? Nah kalau penasaran kita pengen tahu nih seperti apa sih tips and trik Andri dalam mendapatkan cuan ratusan persen. Langsung saja yuk, tanpa berlama-lama kita undang ke atas panggung Andri Hakim, seorang investor saham dan juga Pak Firman Marihot selaku Chief Digital Officer Investasiku. Silakan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Andri, salah satu investor yang cukup berpengalaman ya dan tentunya bisa mendapatkan cuan hingga ratusan persen. Kemudian kita undang ke atas panggung lagi Pak Firman, silakan Pak Firman, ini adalah Chief Digital Officer dari Investasiku. Halo Pak Firman, gimana kabarnya? Yuk langsung aja duduk yuk. Oke, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber kita yang ada di atas panggung ini yang sudah memberikan waktunya untuk berbagi ilmunya. Nah, kita langsung aja deh ngobrol-ngobrol. Saya akan ke Andri dulu deh. Boleh. Andri, kalau misalkan kita googling nih nama Andri Hakim, itu yang keluar Andri Hakim berhasil meraup miliaran dari saham. Apa boleh semiliaran itu? Nah tapi sebetulnya sebelumnya gimana sih awalnya berkecimpung di dunia investasi saham? Karena kan sebelumnya Andri ini kan merupakan entrepreneur. Nah itu turning point-nya tuh apa sih sehingga tertarik untuk berinvestasi di dunia saham? Sebenarnya awalnya emang saya udah investasi saham dari 2017. Cuman itu masih main kecil-kecilan lah, main 10 juta, 20 juta gitu. Lalu saya emang fokusnya tuh di bisnis ya, bisnis ekspor impor gitu ya. Tapi pas COVID 2020 China lockdown gitu. China lockdown saya nggak bisa lanjutin bisnis saya terdampak. Saya juga ada bantu-bantu orang tua, bisnis orang tua juga terdampak. Jadi dari situ saya full time, jadi saya fokusin investasi saham. Jadi benar-benar bisnisnya udah nggak jalan, langsung menjalankan investasi saham sebagai mata pencarian utama gitu ya? Betul, karena saat itu kan lockdown ya benar-benar China lockdown, terus India lockdown. Jadi pasar ekspor saya benar-benar udah nggak bisa jalan lagi. Jadi dari situ ya udah uangnya saya masukin semua ke bursa saham gitu loh. Tapi itu pun juga nggak langsung cuan ya. Dari saya masukin uangnya juga kena market crash tuh yang 2020 dari 1 miliar juga turun 50% nggak nyampe 500 jutaan sebenarnya. Wow, awalnya modalnya berapa sih yang dikeluarkan untuk berinvestasi saham kalau dari awalnya Andri? Sebenarnya sekitar 1 miliaran lah. Tapi langsung 1 miliar, apa boleh langsung yakin masuk 1 miliar untuk berinvestasi saham? Apa yang membuat Andri saat itu yakin gitu? Sedangkan yang lain aja tuh aduh kayak mau ngeluarin 100.000 aja kok mikir-mikir gitu ya gitu. Karena di 2017 saya udah sering kayak trading, duit-duit kecil udah kayak ada untung trading gitu loh, duit receh. Nah tapi saya ngelihat lama-lama tuh di saham itu potensinya gede gitu loh. Kalau misalnya kita kerja gitu loh, ada limit misalnya
sebulan kita bisa dapat berapa sih gitu loh. Tapi kalau dari saham itu pendapatan kita tuh nggak ada limit. Makin besar uang kita, pendapatan kita bisa makin besar lagi gitu loh. Jadi dari situ udahlah saya masuk dan 2020 setelah market crash itu saya jadi lebih fokus gitu loh. Lebih saya pelajarin lebih dalam. Jadi ya saya ngerti lah beberapa teknik-teknik gimana lebih biar bisa maksimal gitu loh. Oke, sebelum kita kulik-kulik lagi teknik-teknik apa saja sih yang dipakai Andri, tapi artinya saat market crash itu nggak langsung kabur gitu ya atau kapok gitu ya, justru semakin fokus untuk menjalani investasi saham. Betul, jadi kayak tadi ya sebelumnya Pak Lukas ada share ya apa berita bahwa banyak yang bunuh diri gitu loh pas market crash. Nah saya juga waktu itu saya tuh selalu mentalnya uang itu sebenarnya cuma angka gitu loh. Tinggal kita misalnya rugi gimana kita balikin angka ini supaya kita bisa balikin lagi gitu loh. Misalnya kita rugi 20%, 50%, kita harus cari kira-kira sama mana nih yang bisa naik 20-50% gitu supaya menutupi kerugian kita itu gitu loh. Oke, sebelum kita bahas lagi seperti apa sih cara Andri untuk mencari saham-saham yang berpotensi multi-bagger, saya akan ke Pak Firman terlebih dahulu. Pak Firman, kalau kita lihat dari success story-nya Andri nih, kayaknya banyak ya anak-anak muda di luar sana, Gen Z juga, yang sudah tertarik untuk terjun berinvestasi saham. Kalau pandangan Pak Firman, sebenarnya trennya seperti apa sih orang-orang berinvestasi di dunia saham? Oke, kalau kita melihat ya data KSEI ya yang rilis pertengahan tahun ini, itu jumlah investor pasar modal itu 11,4 juta. Dari 11,4 juta itu usia 30 tahun ke bawah itu ada 58, sekian %. Dan usia 31 sampai 40 itu ada 22, sekian %. Jadi dengan kata lain kurang lebih ada 80% didominasi sama yang Gen Z dan milenial. Nah jadi kalau saya melihat anak-anak Gen Z milenial ini adalah anak-anak yang cepat mau belajar, lalu mereka juga mahir teknologi. Jadi kalau kita lihat apa yang disampaikan tadi sama Andri Hakim, posisi investor pemodal itu pada tahun 2019 itu hanya 2,4 juta. Tetapi di tahun 2020 akhir itu menjadi 3,8 juta. Nah, kita tahu bahwa COVID saat itu di awal Maret ya, tahun 2020. Dan semua waktu itu kan kita tahu bahwa masing-masing perusahaan pada tutup ya, lalu semua di rumah ya. Nah, karena mereka Gen Z milenial ini suka belajar dan mereka mahir teknologi, nah bersamaan pada waktu itu udah banyak sekuritas yang mereka juga menggunakan teknologi untuk perdagangan saham atau berinvestasi. Jadi buka akun mudah, ya. Lalu transaksi praktis. Nah, anak-anak Gen Z ini maunya yang ingin serba mudah, serba praktis, ya. Dan tidak lupa juga mereka ingin cepat cuan. Nah, makanya banyak investor angkatan corona ya Pak Firman. Betul. Nah, kalau kita lihat tuh pertumbuhan tahun 2019 ke 2020 itu hanya 56% dari 2,4 ke 3,8. Tetapi di 2021 itu dari 3,8 menjadi 7,4, meningkat hampir 100%. Nah kenapa? Karena anak-anak Gen Z milenial ini kan mereka suka medsos tuh. Jadi ketika mereka melihat, oh ada yang posting, dia misalnya cuan sekian puluh persen, sekian ratus persen di medsos. Nah mereka cepat-cepat ingin belajar. Ya, makanya kalau kita lihat pertumbuhan dari tahun 2019 sampai terakhir 2022 10,3 juta, itu pertumbuhan investor pemodal itu 326%. Itu bukan angka yang yang sedikit ya. Meningkat hingga 300%. Nah menarik nih Pak Firman, tadi sudah dikatakan bahwa peningkatan ini sejalan juga dengan peningkatan teknologi. Tapi banyak juga seiring dengan banyaknya yang memposting cuannya di medsos, jadi banyak yang FOMO. Ini gimana nih Pak Firman? Ya, nah jadi makanya mereka juga harus edukasi ya. Mereka harus belajar ya. Jadi mereka senantiasa harus mengupdate ya kemampuan mereka untuk berinvestasi. Nah, jadi ada banyak sekali komunitas saham saat ini ya. Tetapi kita melihat bahwa banyak juga yang kecewa gitu ya. Nah, ini tinggal seleksi alam ya. Mana nanti yang benar-benar itu sesuatu yang menjadi panduan mereka untuk mereka bisa berinvestasi, edukasi sembari mereka juga masuk dalam komunitas yang ada. Ya, sembari mereka juga bisa mengupdate kemampuan mereka dengan membaca banyak buku, langsung
uji coba langsung seperti itu. Oke, saya kan ke Andri lagi. Andri, pernah nggak sih ngerasa FOMO, apalagi ketika awal-awal corona terjadi, itu kan banyak banget orang-orang kayaknya tuh kalau naruh apa aja di saham apa aja tuh pasti cuan deh. Ini gimana waktu itu Andri? Namanya orang pasti semua pernah FOMO ya, saya sendiri juga pernah FOMO dan ruginya lumayan besar, ya itu jadi pembelajaran gitu loh. Lain kali kita nggak boleh FOMO, kita mau masuk saham apapun harus kita pelajari dulu gitu loh. Karena kita itu mau berinvestasi saham, kita bukan mau main saham gitu ya. Nah kalau Andri sendiri itu menurut Andri adalah jenis investor apa nih? Emang kayak value investor atau growth investor atau seperti apa? Kalau saya sih sebenarnya saya lihat momentumnya yang bagus, yang trennya bagus di masa depan sebenarnya sih. Jadi sebenarnya emang kalau saya itu mainnya yang middle sampai long term sebenarnya yang 90%. Saya ada trading itu kecil lah, mungkin cuman 10% dari portfolio gitu. Oke, kalau dari Pak Firman sendiri melihat tren FOMO itu seperti apa dan tadi balik lagi ternyata investor tuh terbagi-bagi ya, ada yang trader, ada juga yang investor. Ini pandangannya seperti apa Firman? Ya, jadi kalau untuk ya ada dua tipikal investor yang ada dua tipikal ya untuk investor. Yang pertama trader, ya, yang satu ya investor yang value investing, ya. Nah, jadi kembali lagi ke masing-masing ya. Jadi kalau misalnya mereka supaya nggak FOMO, ya mereka harus benar-benar tahu nih mereka ada di pola yang mana, trader kah atau investor ya. Kalau investor berarti mereka harus benar-benar tahu atas saham yang mereka pilih ya terkait dengan misalnya fundamentalnya. Ya kalau misalnya untuk yang trader ya mereka berarti harus memahami terkait dan harus percaya dengan analisa yang mereka gunakan waktu mereka melakukan trading atau berinvestasi. Nah ngomong-ngomong soal analisa, sebetulnya mungkin bagi Sobat Cuan sini yang belum tahu untuk menganalisa sebuah saham ini ada berapa banyak metode sih Pak? Dan bagaimana investasiku ini bisa mengakomodir kebutuhan Sobat Cuan dalam menganalisa sebuah saham? Oke, jadi kalau di aplikasi investasiku ya kita itu aplikasinya memang didesain untuk anak-anak Gen Z milenial ya yang ingin mudah, simple, ya praktis. Nah jadi untuk tipe investor, nah itu kita kasih untuk fitur-fitur mereka bisa ada key stat di sana. Ya di situ adalah rangkuman dari rasio-rasio keuangan yang mereka bisa pergunakan untuk mereka menganalisa fundamental daripada emiten yang mereka mau beli. Kalau untuk yang tipe trader ya, nah kita sediakan juga mereka yang pertama yang di tataran mukanya itu adalah grafik candlestick. Tetapi di sudut kanan atasnya itu ada tanda panah ke atas yang mereka kalau klik, nah itu mereka bisa masuk ke fitur untuk mereka bisa masuk ke analisa teknikal ya. Di situ ada untuk bisa menggunakan candle, lalu stokastik, Bollinger Band dan lain-lain kita sediakan. Oke, yang pasti untuk Sobat Cuan yang masih pemula ketika menggunakan fitur-fitur dari investasiku tentunya sangat mudah dan praktis ya Pak? Betul, betul. Memang kita desain untuk anak-anak muda yang ingin yang simple, mudah, praktis seperti itu. Simple, mudah dan praktis. Kalau dari Andri, analisa investasinya ini seperti apa sih? Apakah menggunakan analisa fundamental atau justru teknikal? Sebenarnya kalau saya sebenarnya bisa semuanya. Misalnya saya bisa trading, saya bisa scalping, saya bisa investing. Cuman yang memberikan saya keuntungan paling besar itu dari investing kalau saya sendiri ya. Nah kalau saya dari awal kita entry itu kita udah harus tahu nggak semua saham itu bisa untuk investing dan nggak semua saham itu bisa kita untuk trading juga Nah gitu. cara Jadi tahunya kita harus dari mana tentukan. tuh Andri? Nah jadi kita harus pelajarin kalau misalnya saham ini bisa untuk investing kita harus pelajari sedalam-dalamnya. Kita cari tahu corporate actionnya apa, story-nya kemana, arahnya kemana gitu loh. Kalau misalnya saham-saham yang nggak ada story itu kita rata-rata saya trading aja gitu loh. Karena mungkin trendingnya naik, rame, volumenya gede, ya udah kita masuk gitu loh. Tapi sejauh ini artinya kalau Andri sendiri ini investasi untuk menengah jangka panjang. Tapi berarti dibagi-bagi juga ya portofolionya. Ada yang buat trading atau scalping juga ya? Betul, kalau saya 90% memang masuknya untuk long term ya. 10% itu baru saya buat trading, itu kecil banget lah. Tapi awalnya belajar investasi saham tuh dari mana sih? Apakah memang membaca atau justru minta ajarin temen? Awal-awal saya belajar sendiri dari internet, terus saya sering ikut seminar juga. Saya emang hobinya baca ya, jadi saya semua buku-buku Warren Buffett, buku-buku investasi saham itu saya baca-bacain semua sih gitu. Jadi saya tahu lah dari situ
buku-buku trading juga saya baca. Cuman lama-lama saya bisa pilih gitu, oh mana yang ilmunya ini menghasilkan saya lebih besar, mana yang ilmunya ini cuman mencari uang-uang receh gitu loh. Artinya betul-betul ketika berinvestasi saham, betul-betul kita harus cari tahu dari segi corporate actionnya seperti apa, kemudian fundamentalnya seperti apa gitu ya. Nah Andri Betul. ini kan terkenal ya karena cuan ratusan persen, bahkan mendapatkan miliaran rupiah ya cuannya. Nah ini awalnya berinvestasi di saham bank-bank digital ini, awalnya tuh memang sudah mengira ini saham bakal melejit atau pertimbangannya seperti, kalkulasinya seperti apa sih? Nah karena sebelumnya itu saya pernah kerja di bank, jadi saya tahu peraturan bank gitu loh. Jadi saat itu bank itu ada peraturan bahwa setiap tahun itu dia harus nambah modal itu 1 triliun. Nah dari situ saya tahu bahwa bank-bank kecil ini misalnya profit bank itu cuma 3-5% setahun. Sedangkan misalnya modal dia aja misalnya 500 miliar. 500 miliar dari 3-5% itu cuman untungnya profitnya kecil banget. Jadi saya tahu bahwa bank-bank mini ini dia nggak mungkin bisa tambah modal gitu loh. Jadi bank-bank mini ini saya prediksi saat itu bahwa bank-bank mini ini pasti diakuisisi sama bank-bank yang lebih besar gitu loh. Nah dari situ saya bisa prediksi bahwa ini akan ada corporate action gitu loh. Dari situ ya udah saya masuk, saya hold gitu loh. Saya nggak keluar masuk gitu loh. Itu yang bikin saya menghasilkan sampai ribuan persen dari bank-bank digital. Oke, kalau Andri kan artinya punya background di industri banking. Nah kalau teman-teman Sobat Cuan yang nggak punya background apa-apa, untuk bisa mengakses informasi suatu perusahaan yang akan melakukan corporate action. Ini caranya gimana sih Pak Firman? Apa bisa kita akses melalui aplikasi investasiku? Ya, jadi selama memang datanya ada di bursa, biasanya emiten-emiten yang mau melakukan corporate action itu biasanya melapor ke bursa, ya ke regulator. Nah selama datanya memang ada dari bursa, itu nanti kita akan pasti ada button corporate action, nanti ada di sana. Ya, jadi itu kita sediakan di aplikasi investasiku. Jadi semuanya sangat mudah dan juga praktis dan lengkap ya, informatif ya Pak. Ya. Di investasiku kita bisa akses langsung, terintegrasi juga dengan CNBC. Ya betul. Nah tapi sebetulnya Pak kalau kita mempertimbangkan media massa untuk mengakses sebuah informasi, ini bisa jadi pertimbangan nggak sih bagi investor ataupun Sobat Cuan pemula nih dalam berinvestasi? Nah, mengenai berita ya. Oke, kalau kita bicara berita itu erat kaitannya dengan analisa investor. Ya, jadi kalau kita melihat berita juga dapat memberikan dampak kepada pasar ya dan kepada keputusan kita untuk berinvestasi. Nah, kita bisa melihat misalnya berita itu ada macam-macam. Misalnya ada berita info sekitar pasar. Misalnya berita tentang pasar keuangan. Berita tentang pasar komoditas ya. Biasanya itu akan memberikan dampak kepada investor. Misalnya ada berita tentang emiten atau perusahaan, tentang laba rugi atau tentang aksi korporasi. Nah ini biasanya juga akan memberikan dampak kepada investor untuk mereka mengambil keputusan. Lalu kalau kita melihat ada berita tentang ekonomi dan politik ya. Misalnya terakhir kita dengar misalnya ada satu negara mereka mengurangi produksi minyak. Nah kita bisa melihat pengaruh daripada berita tersebut ya. Nah kita bisa melihat itu pengaruh ke pasar. Nah berita tentang politik kita bisa lihat misal perang Ukraina, ya itu sangat pengaruh ke pasar. Jadi berita ini mempengaruhi sentimen investor. Jadi menurut saya ya kecepatan dalam kita mengakses berita dan merespon berita itu sangat dibutuhkan oleh seorang investor. Nah tentunya berita yang faktual ya, berita yang relevan, yang terkini. Nah kalau lihat nih CNBC ya tentu ini berita faktual ya yang ada di CNBC. Nah jadi ke depan kita berkolaborasi dengan CNBC. Ada 2 kata tadi. Jadi kecepatan akses berita dan kecepatan merespon berita. Kecepatan akses ini juga bisa langsung one click di aplikasi CNBC Indonesia ya dari aplikasi investasiku. Jadi kalau ada misalkan ingin ada keputusan membeli atau menjual bisa langsung terintegrasi di aplikasi investasi. Nah, jadi besok itu kita rencananya akan soft launching ya. Aplikasi kolaborasi investasiku bersama CNBC Indonesia. Jadi mungkin yang hadir di sini besok hadir untuk acara soft launching tersebut ya. Jadi nanti ketika membaca berita mereka bisa langsung merespon ya. Kecepatan merespon itu sangat penting dalam berinvestasi. Nah
dengan dalam satu aplikasi mereka udah bisa membaca berita, sekaligus mereka juga langsung bisa berinvestasi. One stop solution ya Pak Firman ya. Iya, betul. Kalau dari Andri sendiri, sejauh ini untuk mengakses informasi ataupun pengetahuan-pengetahuan terkait dengan dunia saham, utamanya terkait dengan mungkin sentimen-sentimen makro, itu diaksesnya dari mana aja sih? Apakah memang hanya membaca buku atau seperti apa biasanya? Sebenarnya saya sangat setuju banget ya sama Pak Firman ya. Menurut saya saham itu begitu beritanya muncul tuh dia cepat banget gitu loh perubahannya ya. Jadi menurut saya emang cari informasi sebanyak-banyak itu penting ya. Di saham itu sebenarnya information is power gitu loh. Makin banyak informasi yang kita bisa dapat, semakin banyak kita bisa cuan sebenarnya. Kalau kita tahu saham beritanya lebih dulu, kita juga bisa ini. Nah, kalau saya nomor satunya pastinya tentunya saya selalu buka CNBC setiap hari sih. Saya selalu baca ya dari pagi-pagi ya. Tepuk tangan dulu dong untuk CNBC Indonesia. Berarti nggak salah ya investasiku bekerja kolaborasi dengan CNBC Indonesia ya. Betul, nggak salah. Terus tapi dengan berbagai informasi yang diakses dan juga yang didapatkan oleh Andri, gimana sih cara memfilter sentimen-sentimen yang kayaknya ini penting deh dalam mempengaruhi keputusan berinvestasi di suatu emiten Andri? Kalau saya sih sebenarnya saat saya berinvestasi saya selalu lihat beritanya, terus tergantung nih misalnya emitennya ini kita mau trading atau kita mau investing. Kalau misalnya saya mau trading, saya cari yang volumenya besar gitu loh, yang lagi rame apa, ya saya trading di sana. Kalau misalnya saya investing, saya lihat corporate actionnya, cerita-ceritanya, perkembangannya. Bahkan kita harus berani turun ke lapangan gitu loh, ngecek perusahaannya ini gimana gitu. Kayak misalnya saya masuk saham, saya bisa turun ke lapangan gitu loh. Maksudnya turun ke lapangan ini seperti apa Andri? Saya datang misalnya ketemu salesnya, misalnya kalau saya berinvestasi di perusahaan properti, saya datang ke salesnya, saya tanya harga lahannya berapa gitu loh. Kalau misalnya saya masuk di bank-bank digital, saya datang ke tellernya, setiap kali RUPS saya juga datang gitu loh. Jadi kita tuh tahu perkembangan perusahaannya gimana gitu. Jadi kita tuh investasi itu tidak main-main gitu loh. Kita harus ini tuh kita mau cari uang itu kita harus serius, jangan main-main cuman beli-beli, lihat-lihat asal beli gitu loh. Ibarat kita mau beli perusahaan harus tahu A sampai Z-nya ya. Iya, Kalau betul. dari Pak Firman sendiri, sejauh mana sih kita sebagai investor atau mungkin Sobat Cuan nih masih sebagai investor pemula bisa memanfaatkan investasiku untuk bisa mendapatkan akses informasi ataupun mungkin fitur-fitur untuk bisa mengetahui terkait dengan aksi korporasi emiten ataupun dari segi analisa fundamental maupun teknikal. Oke, dengan besok itu soft launching yang aplikasi investasiku bersama CNBC Indonesia, sebenarnya tadi yang seperti disampaikan oleh Andri, itu yang paling penting sebenarnya adalah informasi ya. Jadi dengan adanya informasi, nah itu tinggal nanti di filter kembali, dibuktikan kembali ya. Apakah informasi tersebut benar atau enggak. Apalagi kalau kita bicara tentang tipe investor, itu tipe yang berdasarkan fundamental ya. Nah tentu yang paling penting itu adalah informasi. Lalu yang berikutnya ya tinggal mencari informasi yang berikutnya adalah tentang laporan keuangan ya. Rasio-rasio keuangan yang terkait dengan emiten tersebut. Nah lalu yang tak kalah penting adalah ya mungkin udah bisa memprospek nih ya dari informasi-informasi berita yang ada. Apakah kira-kira emiten ini memang memiliki prospek ke depan ya. Seperti Andri sampaikan, dia membeli bank-bank digital ya. Di saat timing momentum yang pas terkait dengan bank digital ya. Nah kalau kita lihat seperti misalnya sekarang ada contoh saham yang lagi naik-naik terus. Ya, market cap-nya dia mengalahkan Telkom. Ya, nah itu Baru IPO. Nah, baru IPO ya. Nah, kalau kita melihat itu karena ada berita yang memang sesuai dengan kekinian ke depan gitu ya. Tentang nikel, ya, tentang listrik. Nah, jadi ya menurut saya yang paling penting adalah berita. Tinggal berita ini yang nanti yang harus diuji kembali ya. Oke, jadi artinya sentimen-sentimen ini ternyata juga bisa langsung mempengaruhi ya dari segi kita dalam mengambil keputusan untuk membeli atau menjual saham yang kita pilih. Kalau dari Andri sendiri, bagaimana sih kita bisa memilih dari segi sektor dulu deh? Ini kan sebetulnya saham itu kan ratusan ya di Bursa Efek Indonesia. Nah gimana cara kita memfilter kira-kira sektor atau industri mana sih yang kira-kira ini masih prospek dalam jangka pendek menengah misalkan?
Nah kalau saya sebenarnya di bursa saham itu ada 800-an emiten. Kalau saya itu cuman fokus yang mana yang saya ngerti gitu loh. Jadi circle of competence saya itu di bagian mana. Misalnya saya ngertinya cuman di bagian bank atau di properti atau di pertambangan, ya saya fokusnya di emiten-emiten tersebut aja gitu loh. Jadi nggak semua 800 emiten itu kita pelajari ya, karena nggak mungkin ada waktunya gitu. Jadi saya tuh cuman fokus di mana yang saya ngerti gitu loh. Itu aja sih paling. Oke, kalau dari Pak Firman mungkin bisa ditambahkan terkait dengan sektor-sektor yang mungkin bisa dipilih nih di lirik pertama kali oleh Sobat Cuan, utamanya yang masih pemula. Ya, kembali lagi sektor-sektor yang memang secara informasi ya, itu memang adalah sektor-sektor yang ke depan memang menjadi fokus untuk misalnya kegiatan daripada target pemerintah ya. Terkait misalnya kita ambil contoh tadi misalnya ini pemerintah lagi menggencarkan terkait dengan energi biru ya. Nah, kalau untuk investor yang jangka panjang ya mungkin udah mulai berpikir nih, kira-kira sektor apa sih yang ada kaitannya dengan energi biru ini? Misalnya sektor pertambangan, tapi pertambangan yang model seperti apa? Misalnya sektor misalnya industri misalnya, industri yang seperti apa? Yang ada kaitannya misalnya dengan baterai, dengan otomotif misalnya seperti itu. Oke, kalau dari Andri, boleh dong di-spill kira-kira sejauh ini portofolionya ini ada saham di sektor mana aja sih? Kalau saya yang orang-orang mungkin di sini tahu ya paling nomor satu ya sektor properti ya, itu nomor satu. Apa alasannya? Soalnya kalau kita lihat secara makroekonomi sebenarnya suku bunga aja masih tinggi. Daya beli masyarakat juga saat ini tengah baru mulai bangkit. Pandangan atau mungkin kalkulasi dari Andri sendiri seperti apa dalam beli sektor properti? Kalau saya itu sebenarnya nyari saham itu yang ada story-nya jelas gitu. Misalnya saya cari ini perusahaan-perusahaan yang valuasinya masih kecil, dia nanti ada ceritanya, ada corporate action-nya, dia jadi besar gitu. Tentunya kita harus bisa menghitung value-nya ya. Perusahaan itu nanti valuasinya kira-kira berapa gitu loh. Nah yang terpenting lagi sebenarnya orang-orang itu biasa cuma lihat itu dari laporan keuangan, PR, PBV gitu loh. Sedangkan dia itu miss ngelihat bahwa future value-nya itu nantinya berapa gitu. Nah sebenarnya yang harus kita perhatikan bukan value present-nya, value sekarangnya. Yang kita harus perhatikan tuh value di masa depannya nanti dia jadi market cap-nya berapa. Sebenarnya sih itu ya. Artinya sejauh ini Andri menghitung sendiri future value-nya atau seperti apa Andri? Rata-rata selama ini saya hitung sendiri sih, saya bisa kira-kira gitu loh. Kayak misalnya ada perusahaan misalnya contohnya pas awal ya di bank digital gitu, saya merasa nggak masuk akal gitu loh. Ada perusahaan bank digital baru diakuisisi valuasinya di bawah 1T itu kayak nggak masuk akal gitu loh. Rata-rata kalau dia dipimpin dengan orang yang baik pasti valuasinya itu pasti meningkat ya, naik gitu loh. Selain sektor properti di sektor mana lagi Andri? Sekarang yang saya fokus paling gede sih sebenarnya di sektor properti ya. Kalau yang lain-lain saya belum lihat ada sentimen yang bagus. Jadi sebenarnya kalau saya itu kenapa saya bisa gulungan uangnya itu cepet banget. Karena saya tuh powernya itu terkonsentrasi gitu loh. Jadi kalau misalnya saya dapat saham nih. Saya bisa prediksi dia bisa naik 100%. Saya langsung full power di sana gitu loh. Nah kenapa orang-orang itu rata-rata growth portfolionya itu lambat. Karena dia terlalu banyak diversifikasi gitu loh. Kalau kata Warren Buffett itu diversifikasi itu artinya dia tidak tahu apa yang dia beli. Kalau dia tahu apa yang dia beli, dia harusnya dorong semua gitu loh. Nah tapi kalau full power tentunya ada berbagai pertimbangan dong yang sudah dipertimbangkan dengan matang. Itu tadi diantaranya mempertimbangkan tadi dari segi analisa fundamental, teknikal dan lain-lain Andri. Iya betul, sebenarnya saya nggak terlalu perhatikan teknikal. Yang saya perhatikan itu sebenarnya lebih fundamental. Sebenarnya ada lagi yang nomor satu. Yang nomor satu itu sebenarnya owner ya. Menurut saya misalnya kita ada pilihan dua nih. Ada perusahaan bagus tapi dipimpin dengan owner yang nggak bagus ya. Sama satu lagi perusahaannya jelek. Tapi dipimpin dengan owner yang bagus. Saya selalu pilih yang kedua gitu loh. Karena orang yang bagus pasti bikin perusahaan ini jadi bagus. Sedangkan perusahaan yang bagus kalau dipimpin dengan orang yang tidak bagus pasti perusahaan ini tidak bagus. Nah jadi saya selalu mencari emiten yang perusahaannya masih jelek tapi dipimpin dengan orang yang bagus, orang yang kompeten. Itu yang nomor satu sebenarnya. Berarti dilihat lagi ya dari segi direksi atau komisaris yang memimpin siapa aja, luar biasa sekali Andri. Kita berikan tepuk tangan dong buat Andri. Nah kalau dari Pak Firman, gimana sih kita sebagai investor utamanya pemula supaya kita bisa tahu nih future value yang baik atau yang tepat nih seperti apa sih?
Oke, yang pertama ya tadi ya berarti kita mesti tahu dulu valuasi daripada perusahaan itu ya. Kalau di saham itu tinggal lihat PBV, price book value ya. Nah kita tinggal cari saham-saham yang di bawah misalnya 1 ya. Lalu yang berikutnya kita cari yang utangnya rendah ya. Debt equity ratio, DER ya. Utangnya yang kita cari yang misalnya di bawah 1 ya. Nah mungkin 2 itu yang paling utama ya. Plus back value, lalu price book value, lalu DER. Lalu yang berikutnya ya tadi kita lihat tentang penjualannya ya, salesnya ya. Kita lihat, nah ini sales itu kaitannya dengan yang tadi Andri sampaikan. Ya, manajemen dari perusahaannya. Jadi untuk pemula ya mungkin kalau kita mau beli saham, kalau pemula mungkin dia bingung dengan laporan keuangan dan lain-lain, dia tinggal lihat aja. Tadi kalau Andri bilang dia datang ke perusahaannya ngecek segala satunya, ya mungkin kalau pemula tinggal lihat produknya ada nggak. Nah contoh misalnya emiten Indofood misalnya, produknya ada nggak misalnya. Kita tahu misalnya ada Indomie ada di mana-mana. Lalu misalnya apalagi emitennya, kira-kira produknya ada nggak gitu ya. Jadi mungkin yang pertama itu, dia melihat produknya ada nggak, lalu cara penjualannya, letaknya dan segala satunya ramai nggak atau seperti apa. Mungkin seperti itu untuk pemula. Oke, kalau Andri juga tadi menyampaikan bahwa kalau dia udah tahu nih mau investasi apa dengan berbagai pertimbangan yang matang, langsung full power. Kalau pandangan Pak Firman seperti apa? Nah mungkin kalau untuk pemula jangan full power gitu ya. Nah karena kalau full power tuh kalau dengar cerita Andri bahwa dia juga full power itu sesudah ada crash dulu tuh baru dia sadar tahu kesalahannya ada di mana baru dia berhasil dengan full powernya gitu ya. Tapi full power yang pertama kalau nggak salah kejerok juga ya. Nah jadi saran saya kalau untuk pemula yang pertama itu harus diversifikasi ya. Nah jadi ibaratnya kita investasi itu harus ke jenis aset yang berbeda. Nah ini sebaiknya kita mendiversifikasi berapa instrumen investasi sih Pak Firman? Tergantung dengan dia punya modal ya. Lalu yang berikutnya nggak boleh banyak-banyak juga. Tergantung dari keyakinan dari investasi atau emiten yang dia yakini ya. Nanti tinggal dipilih aja. Tapi memang yang terpenting dia harus diversifikasi aset. Jadi sebagian mungkin ada yang di saham, tapi sebagian ada yang di pendapatan tetap atau obligasi. Sebagian mungkin ada di pasar uang. Nah kebetulan di investasiku itu satu aplikasi kita bisa untuk saham, bisa untuk obligasi. Nah ke depan juga segera itu bisa untuk reksadana juga. Jadi kalau misalnya yang masih pemula ya kita sarankan disesuaikan. Kalau dia dia takut dengan resiko ya jangan masuk ke saham. Belajar dulu seperti belajar ke Ko Andre ya. Nah kalau misalnya dia masih pemula uangnya nggak banyak ya coba mungkin masuk ke reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap seperti itu. Disesuaikan lagi dengan profil resiko masing-masing ya Pak Firman betul. ya. Nah kalau dari Andri sendiri awalnya ini cara screening sahamnya gimana sih? Mungkin teman-teman di sini masih agak bingung gitu. Baru dari entrepreneur banting setir berada di dunia investasi. Belum ada informasi apa-apa. Mungkin sejauh ini bisa diakses lewat berita-berita. Salah satunya melalui CNBC Indonesia. Nah saat itu tuh gimana sih Andri men-screening saham itu seperti apa? Kalau saya sih sebenarnya nggak rumit-rumit banget ya. Karena menurut saya itu makin kita rumit itu makin menyulitkan diri kita sendiri sebenarnya. Jadi saya itu sebenarnya yang simple-simple aja. Kalau misalnya saya trading, saya lihat volume yang besar. Kalau misalnya saya investing, saya pelajari ya. Tentunya saya baca berita-beritanya dari CNBC. Terus saya pelajari, saya cari tahu perusahaannya di kedepannya dia ada corporate action. Saya hitung market value-nya, dia masih under value, market cap-nya juga masih kecil. Lalu dia dipimpin dengan orang yang tepat. Jadi saya yakin perusahaan ini pasti besar ya. Tentunya ownernya harus punya uang ya. Karena saham itu bisa naik kalau ada uang gitu. Tidak ada uang nggak bisa naik gitu. Sahamnya nggak kemana-mana gitu ya. Harus liquid juga ya lihat sahamnya. Nah kalau dari Pak Firman sebetulnya tuh bagi investor terutamanya sobat cuan yang mungkin masih pemula. Kesalahan-kesalahan apa sih yang paling banyak dilakukan nih supaya yang nonton maupun yang hadir di Central Park ini bisa menghindari kesalahan-kesalahan itu? Ya kesalahan yang pertama itu ya yang paling sering itu ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan. Jadi tadi karena dengar misalnya si A atau komunitas ini ya mereka ikutan. Tapi mereka nggak tahu cara berinvestasi seperti apa. Mereka nggak tahu terhadap saham yang mereka beli atau produk yang mereka beli.
Jadi yang mereka harus hindari ya nggak boleh ikut-ikutan ya. Lalu yang berikutnya kalau udah mulai trading nggak boleh FOMO ya. Nah itu ya biasanya ketika mereka naik mereka jual ya. Ketika naik lagi mereka ikutan beli lagi. Nah akhirnya apa? Ya akhirnya nyangkut. Ya nyangkut. Ya, jadi mungkin dua itu yang terbesar ya. Jadi nggak boleh ikut-ikutan, lalu nggak boleh FOMO. Nah kuncinya ya edukasi ya, harus mau belajar terus. Nah kalau Andri sendiri kesalahan-kesalahan apa sih yang pernah dilakukan? Tentunya kan ketika dari entrepreneur terus kemudian di dunia investasi saham gak langsung jago kan, pasti ada kesalahan-kesalahan dilakukan. Nih apa sih yang pernah dilakukan Andri yang boleh dong di-sharing ke teman-teman di sini? Sebenarnya saya setuju juga ya sama Pak Firman ya, kesalahan terbesar kalau pemula itu sebenarnya memang FOMO sih gitu loh. Ini tuh gampang diucapin tapi susah dikerjakan gitu ya. Jadi sebenarnya kita memang harus berinvestasi itu atas dasar keinginan sendiri, keyakinan sendiri. Kita tuh nggak boleh ikut-ikutan, lihat analisa orang gitu. Kalau misal, karena banyak ya orang rekomendasi sahamnya berbeda-beda gitu loh. Tapi balik lagi kita harus pelajari lagi gitu loh. Saham mana yang kita yakin gitu loh. Kalau misalnya kita nggak yakin kan, misalnya dia turun sedikit kita panik gitu loh. Tapi kalau misalnya kita yakin turun pun ya kita udah tahu nih misalnya kayak Pak Lokeng Hong misalnya sering ngomong ya, Mercy harga bajai, turun lagi harga sepeda, ya beli lagi gitu loh. Karena kita udah tahu kita nggak panik gitu ya, karena itu harus dari diri sendiri nggak boleh ikut-ikutan. Oke, nah kalau Andri sendiri pernah nyangkut gak sih di saham? Nah waktu itu cara untuk bangkitnya nih gimana? Apakah langsung cut loss atau justru ya udah deh di top up terus? Nah saya itu jarang ya nyangkut, saya lebih karena kalau saya turun saya langsung cut loss gitu loh. Jadi cut loss. Andri sejauh ini jarang nyangkut. Kalau turun saya cut loss. Oh langsung cut loss. Langsung cut loss. Jadi saya nggak tungguin. Muka-mukanya banyak yang nyangkut kayaknya soalnya. Jadi mungkin nyangkut terbesar saya di saham Bukalapak ya. Saat itu sebut merek lagi. saat itu saya beli ya di harga 1.500 ya. Pembeli Bukalapak terbesar di Indonesia ya, harga tertinggi ya. Sahamnya aja cuma 1.200, saya beli di pasar nego 1.500. Full power. Nggak full power, full power, kebetulan emang mentalnya itu buat trading, jadi nggak full power. Saya masuk 1,5 M siang-siang, besoknya udah saya cut loss ya, rugi. 1,5 miliar? Iya, langsung rugi. Itu belum full power? Nggak full power itu langsung rugi 500 juta nggak nyampe 1 hari. Aduh dengerin aja kayaknya, aduh dapat dari mana tuh ya, kayak harus bertahun-tahun kita nabung. Nah tapi saat itu ini menarik nih karena Andri sendiri kan cukup banyak ya cara mengkalkulasinya, banyak pertimbangan. Sebenarnya kalau kita lihat sebetulnya kan industri digital ini kan cukup menjanjikan. Saat itu pertimbangan Andri sendiri seperti apa sehingga yakin nih untuk berinvestasi saat itu di salah satu sektor emiten di sektor digital? Karena sebelumnya saya emang udah ngerti soal saham ya dari 2017, terus saya udah keluarga saya juga ada yang punya perusahaan udah IPO, ada 2 gitu. Jadi saya tuh sebenarnya sama pasar modal sama saham itu saya udah familiar sebenarnya. Cuman baru mulai fokus itu memang di 2019-an gitu loh. Oke, artinya saat itu Andri berinvestasi di salah satu saham emiten digital itu bukan karena FOMO ya. Karena saat itu kan betul-betul yang ngantri banyak banget loh Andri. Jadi kirain Andri salah satu yang FOMO dan juga nyangkut gitu. Mungkin sini ada yang masih nyangkut ya. Tapi sebelumnya saya ke Pak Firman dulu. Pak Firman ngomong-ngomong soal FOMO lagi balik lagi. Ini kan banyak banget ya investor-investor di Indonesia, sobat cuan angkatan corona yang FOMO dan kemudian berakhir nyangkut. Nah ini pandangan Pak Firman sebaiknya harus ngapain sih? Apakah yaudah ditinggalin aja portofolionya? Oke, yang pertama kalau kita investasi ya di saham apalagi kita harus punya yang namanya batas toleransi resiko ya. Jadi kita harus tahu berapa batas resiko yang bisa saya tanggung. Itu maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya saya beli saham nih misalnya di harga berapa persen sih batas resiko yang saya bisa tanggung ya. Nah jadi harus disiplin di situ juga ya. Jadi kalau nggak disiplin di sana yang repotnya nanti yang tadi nyangkut ya. Jadi awalnya dia trading tapi akhirnya jadi investor ya. Nah jadi itu gara-gara nggak disiplin. Jadi harus disiplin dulu ya. Jadi ketika dia berinvestasi dia harus tahu dulu nih
berapa sih batas toleransi resiko yang dia bisa tanggung. Nah tetapi juga dia sebenarnya juga bisa juga beda ya kalau misalnya Andri dia memang untuk jangka panjang. Kalau kita bicara trader, nah mereka juga bisa misalnya punya berapa sih target profit yang dia mau capai. Ya, itu kalau untuk trader ya berapa. Nah di aplikasi investasiku tuh kita sediain namanya smart order. Oh langsung bisa. Bisa. Jadi kalau misalnya dia udah beli ya, nah kalau dia udah disiplin di sana ya tinggal dia pasang aja stop loss. Jadi dia udah punya barang, misalnya dia mau stop loss 7%, ya nggak usah takut ya. Ketika nyampe di bawah, kena harga itu ya hilang. Tapi ya harus rela ya untuk kehilangan. Tapi ketika harganya sahamnya naik terus ya dia tinggal bisa update kembali stop lossnya misalnya dinaikin atau seperti apa. Mungkin untuk pemula mereka menggunakan fitur-fitur yang seperti itu ya. Jadi sangat dimudahkan dengan adanya fitur stop loss tadi ya Pak Firman ya. Ya betul, smart order. Oke, smart order di aplikasi investasiku. Nah sekarang kita kasih kesempatan nih buat teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada Pak Firman maupun Andri. Silakan angkat tangannya, nanti teman-teman di sini nanti akan bantu untuk memberikan mic-nya. Yuk boleh kasih pertanyaan, boleh silakan dibantu Pak mic-nya. Silakan disebutkan nama, pertanyaannya secara singkat dan ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Oke, selain Mbak yang baju kuning, siapa lagi yang ingin bertanya? Oke, Mas yang di belakang. Oke, sebentar ya kita akan bantu untuk memberikan mic-nya. Tapi sebelumnya saya ke Mas Andri lagi nih. Mas Andri ini sangat menarik ya kalau misalkan kita lihat banyak banget investor-investor, apalagi yang angkatan corona, ini nggak pakai duit dingin, malah uang panas. Nah kalau pandangan Mas Andri sendiri seperti apa? Saya setuju ya, menurut saya tuh berinvestasi itu selalu gunakan uang dingin ya, jangan gunakan uang panas gitu loh. Jadi tuh tujuan kita berinvestasi itu supaya kita mencapai financial goal kita. Jadi misalnya kita berinvestasi supaya kita bisa beli rumah, bukan kita gadain rumah untuk berinvestasi, itu salah ya menurut saya ya. Nah terus untuk yang angkatan corona menurut saya itu mereka harus siapin mentalnya dulu bahwa kita mau untung, kita harus berani rugi gitu ya. Kayak saya selalu bilang ya, kayak contohnya Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi gitu ya. Dia pemain bola terhebat di dunia, apakah dia nggak pernah kalah? Dia pasti juga pernah kalah. Nah kalau kita di investasi saham sama juga, nggak mungkin kita investor terjago pun ya, nggak pernah kalah, nggak pernah rugi itu nggak mungkin. Nah jadi kayak contohnya Warren Buffett udah yang paling hebat aja juga nyangkut ya gitu. Larry Fink yang punya BlackRock juga pernah nyangkut ya. Jadi angkatan corona ini harus siapin mental dulu bahwa kita di bidang keuangan pasti kita ada ruginya gitu. Nggak mungkin kita selalu untung terus gitu loh, pasti ada ruginya gitu. Oke, kalau dari Pak Firman sendiri seperti apa tanggapannya kalau investasi menggunakan uang panas? Wah itu nggak boleh ya. Karena kalau untuk investasi, kalau kita bicara investasi kita nggak boleh pakai uang panas, pakai uang dingin. Jadi bahkan yang terpenting yang sebenarnya yang wajib itu harus memiliki dana darurat dulu sebenarnya. Nah tujuannya untuk apa? Tujuannya ketika misalnya nilai investasi kita misalnya lagi turun, ya, nah kita nggak mencairkan tersebut, ya uang tersebut. Jadi karena udah tersedia dana darurat. Dana darurat itu biasanya 3 atau 6 kali, 6 bulan dari pengeluaran bulanan kita. Umumnya begitu. Nah jadi mesti menyediakan dulu punya dana dingin, ya. Nah artinya ya dia punya dana darurat, baru kelebihannya dia gunakan untuk investasi. Secara finansial harus sehat dulu, punya dana darurat, wajib minimal 3-6 bulan pengeluaran ya Pak Firman ya. Oke deh, kalau gitu langsung saja kita persilakan yang ingin bertanya silakan berdiri, menyebutkan nama dan juga pertanyaannya dan ditujukan untuk siapa nih pertanyaan, silakan. Halo, selamat sore. Nama saya Tika. Pertanyaannya ditujukan untuk Pak Andri. Saya tertarik tadi mendengar soal Anda mengkalkulasikan juga tentang future value dari suatu perusahaan. Karena kan saya lihat sukses story-nya itu perusahaan yang memang saat itu belum ada secara industrinya lah ya bisa dibilang ya bank digital. Nah gimana sih caranya bisa mengekspektasikan bahwa future value-nya itu bisa sampai setinggi itu ya. Karena kan belum ada case sebelumnya. Nah itu mungkin bisa di-sharing. Dan pertanyaan kedua saya lihat di IG-nya ini ada 2 IG yang didirikan ya, seperti bisnis terkait dengan saham. Itu bisa di-sharing nggak sebenarnya apa yang dilakukan dan servis yang bisa diberikan, apakah edukasi ataupun yang lain. Thank you. Terima kasih, langsung dijawab Andri.
Oke, kalau IG itu sebenarnya itu kelas ya, kelas saham yang saya dirikan karena banyak orang ini berinvestasi itu dia tidak mengerti ya, kurang paham, jadi saya ajarin gitu loh. Nah kebetulan kita udah ada 6 batch ya, dan semuanya itu untung ya, banyak yang cuman modalnya ratusan juta itu jadi ada yang jadi miliarder, ada juga ya banyak lah yang untung, ada yang udah sampai beli mobil, beli apartemen gitu ya, banyak ya gitu, bahwa memungkinkan kok, bisa kok gitu dari modal minim jadi kaya, jadi miliarder dari saham itu bisa gitu loh. Artinya bisa jadi sultan sejak muda ya Andri? Bisa ya. Oke, sudah terjawab ya. Tadi yang pertanyaan awalnya apa ya? Terkait dengan future value. Gimana caranya biar kita bisa tahu suatu saham yang bahkan belum ada nih, bisa ini cukup prospektif di masa depan. Oke, sebenarnya saya sih nggak pakai yang rumit-rumit ya. Saya tuh pakai logika bisnis simple aja gitu ya. Misalnya contohnya perusahaan properti. Saat saya masuk itu valuasinya masih di bawah 1T, 2T gitu ya. Masih di bawah 2T. Nah kita logika aja, misalnya perusahaan properti ini membangun jalan tol senilai 20 triliun. Nggak masuk akal menurut saya bahwa jalan tolnya itu lebih mahal daripada perusahaannya gitu loh. Jadi sebenarnya logikanya simple-simple. Nah sama juga pas saya entry di bank digital juga sebenarnya simple-simple juga perhitungannya ya. Saya nggak yakin bahwa ini diakuisisi sama orang yang hebat, orang yang jago, dia valuasinya di bawah 1T, 2T itu nggak masuk akal. Minimal tuh dia di atas 50T gitu. Apalagi saat itu bank digital lagi booming ya, lagi trending ya. Jadi menurut saya itu saat itu saya juga sering bolak-balik ke Cina, bahwa saya pernah nih belanja ya di gerobak sate di Cina gitu ya. Itu bayarannya udah pakai WeChat Pay, dia nggak nerima cash. Bahkan itu gerobak pinggir jalan gitu loh. Itu aja udah pakai bank digital gitu. Jadi saya udah tahu bahwa trending di masa depan Indonesia itu pasti menuju digital gitu loh. Jadi Indonesia itu biasanya cuma telat 5-10 tahun. Tapi apapun yang terjadi di luar negeri pasti cepat atau lambat dia bakal terjadi di Indonesia. Dengan kata lain ketika kita membeli saham kita buy future juga ya Andri. Oke, kita persilakan lagi yang di belakang tadi untuk mengajukan pertanyaan, silakan berdiri. Oke, silakan sebutkan pertanyaan, nama dan juga ditujukan untuk siapa pertanyaannya. Halo, nama saya Fauzi, ditunjukin ke Mas Adri. Saya mau nanya tentang yang powerful tadi itu. Gimana sih nemuin conviction kita supaya yakin gitu sama ini saham nih bakal naik terus, dan megangnya itu bisa yakin sampai lama tuh perlu berapa banyak tesis atau perlu banyak informasi yang kita tahu sih. Itu aja sih. Terima kasih. Silakan. Keyakinan itu sebenarnya memang di saham itu penting ya. Keyakinan itu nggak bisa dipinjam gitu loh. Kita harus punya keyakinan diri kita sendiri. Nah itu tuh caranya semakin kita tahu apa yang kita beli, kita tuh semakin yakin gitu loh. Kayak misalnya kita udah pelajari detail luar dalam corporate actionnya, kita udah hitung gitu ya. Misalnya contohnya kalau misalnya saya berinvestasi di perusahaan properti contoh ya. Saya udah hitung, misalnya saya ketemu salesnya, saya udah tanya harga lahannya per meter berapa. Misalnya harga per meter di sana 25 juta sampai 55 juta per meter. Sedangkan kalau dia right issue, sahamnya dimasukin ke right issue-nya itu sahamnya cuma senilai 1,3 juta per meter. Ya kalau gitu kita logika bisnis, beli sahamnya lebih murah daripada kita beli propertinya gitu loh. Jadi menurut saya ini undervalue gitu, lebih murah karena future-nya itu masih ada gitu. Yang dia jual itu lebih mahal daripada yang kita beli di bursa itu sih. Gitu. Jadi kita harus ada keyakinan, kita ngobrol, misalnya kita datang ke lapangan, kita ketemu salesnya, kita tanya lahannya ini luasnya dari mana sampai mana sih. Nah kita bisa prediksi, oh land bank-nya itu masih banyak loh. Jadi kalau land bank-nya masih ada, tapi sedangkan yang masuk di sekarang itu cuma sedikit. Artinya ini ada kemungkinan nanti ada corporate action lagi untuk masukin yang berikut-berikutnya gitu. Semakin kita pelajari, semakin kita mengerti sebenarnya. Semakin kita juga yakin sebenarnya begitu. Kalau dari Pak Firman sendiri, bagaimana sih caranya kita bisa mengetahui suatu saham atau emiten ini masih under value, utamanya dengan menggunakan aplikasi investasiku? Oke, yang tadi ya kalau menggunakan aplikasi ada fitur Keystat situ. Jadi itu adalah rangkuman daripada rasio-rasio keuangan ya. Jadi kita tinggal lihat tadi yang disampaikan sama Mas Andre hampir sama. Jadi paling gampang lihat aja PBV-nya di bawah 1.
ya. Nah, jadi itu adalah saham-saham yang mungkin masih under value. Nah, itu mungkin yang paling mudah seperti itu ya. Oke, jadi bisa menggunakan rule of thumb PBV di bawah 1 ya Pak Firman. Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin bertanya lagi, kami persilakan untuk langsung saja berdiri supaya nanti dibantu oleh panitia untuk memberikan mic-nya. Silakan Mas yang baju hitam. Oke, masih ada pertanyaan lagi dari Sobat Cuan yang berada di Central Park. Oke, sambil menunggu teman-teman di sini untuk bertanya, saya mau tanya lagi deh ke Pak Firman. Pak Firman, kalau misalkan kita nih sebagai investor, sebetulnya kita masih punya nih duit nganggur. Tapi gimana sih caranya kita bisa memanfaatkan duit itu supaya juga bisa meraup cuan, kita bisa manfaatkan juga melalui aplikasi investasiku. Oke, yang pertama adalah kalau kita punya duit nganggur ya. Nah, itu kan di aplikasi investasiku bisa untuk trading saham, obligasi maupun reksadana. Jadi mungkin kalau misalnya pasar lagi bagus ya mungkin mereka bisa trading saham. Bagi kalau pasar lagi jelek mungkin mereka bisa masuk ke pendapatan tetap ya. Nah, satu lagi yang menarik sebenarnya di aplikasi investasiku tuh setiap trading ya itu mendapat semacam cashback ya. Cashback MPC point namanya. 1 poin 1 rupiah. Dia transaksi saham, dia transaksi obligasi, ya atau dia beli reksadana itu mendapatkan cuan ya MPC point. Nah, jadi kalau misalnya punya dana nganggur ya sebenarnya yang paling pas ya tempatkan dananya di investasiku, tinggal pilih nih mau masuk ke reksadana atau mau ikut market trading di saham ya atau tadi masuk ke pendapatan tetap kalau misalnya uangnya kayak Ko Andri ya yang banyak bisa masuk ke pendapatan tetap. Karena kalau di aplikasi investasiku untuk trading bondnya itu minimal 5 juta per kelipatan sejuta. Tapi kalau kita mau beli obligasi umumnya kan mesti jumlah yang besar. Ya, tapi kalau untuk di investasiku dengan jumlah kecil hanya 5 juta per kelipatan sejuta itu bisa beli obligasi di investasiku. Jadi kalau punya dana nganggur saya percaya kalau di sini banyak mungkin fans dari Ko Andri gitu ya. Yang tadi dibilang cuannya udah ratusan juta gitu ya. Mungkin kalau untuk beli obligasi pas lagi pasar lagi jelek, mungkin bisa masuk di aplikasi investasiku untuk membeli bond ya, obligasi seperti itu. Oke, jadi kita bisa pilih instrumen investasi lain selain saham ya Pak Firman ya? Ya. Nah kalau dari Andri sendiri, kalau misalkan ketika market kayaknya ini kok lesu banget. Nah ini biasanya Andri ngapain ya? Apakah tetap berinvestasi saham atau justru melakukan trading? Kalau di orang-orang market lesu, di saya udah untung 400% tahun ini. Jadi di saya nggak lesu ya. Tapi gimana sih biar bisa 400% tuh dari kayaknya IHSG aja tuh secara year to date masih meningkatnya 2%. Andri bisa 400% nih gimana ceritanya? ya tentunya nomor satu kita berinvestasi di perusahaan yang tepat sih sebenarnya ya itu. Cuman ya bagusnya lagi nanti dari investasiku itu cepet ya dari aplikasi CNBC kita bisa langsung klik dan buy saham itu cepet gitu loh. Jadi emang di saham itu harus cepet ya. Kalau kita telat itu rejeki udah dipatok ayam katanya gitu ya. Oke, kalau dari segi risk management seperti apa sih Andri melakukan risk management dengan investasi saham yang saat ini telah dilakukan? Sebenarnya kalau risk profile saya lumayan tinggi ya. Saya itu orangnya berani ambil resiko ya. Dari dulu tuh saya juga udah coba bisnis tuh macam-macam sebenarnya. Jadi menurut saya tuh kalau kita nggak coba kita nggak tahu gitu loh. Mendingan kita coba kita salah gitu loh. Dari situ kita bisa belajar ya. Gitu. Kalau saya sih saya kalau udah yakin orang mau ngomong gimana pun ya saya full power sih gitu. Makanya gulungannya cepet gitu ya. Enak ya kalau Andri full powernya langsung miliaran ya. Kalau tips dari Pak Firman nih seperti apa sih tips bagi teman-teman dalam melakukan risk management utamanya dalam berinvestasi? Oke, ya tadi seperti yang disampaikan yang pertama diversifikasi portofolio ya. Jadi mendiversifikasi jenis investasinya ke berbagai jenis aset. Jadi di investasiku udah ada saham, obligasi, reksadana. Lalu yang kedua tahu batas toleransi resikonya. Nah itu bisa menggunakan fitur stop loss ya maupun take profit di melalui investasiku. Lalu yang tidak kalah penting mungkin kalau untuk pemula itu untuk senantiasa mungkin memantau portofolionya ya itu mungkin yang paling mudah. Nah, itu sebaiknya setiap berapa kali sih Pak untuk memantau portofolio? Tergantung ya kalau dia misalnya trader ya mungkin setiap hari. Kalau dia investor ya mungkin nggak perlu setiap hari ya. Nah tetapi kembali lagi
Biasanya kan kalau memantau terkait dengan saham yang dia miliki, itu ada terkait dengan berita atau informasi. Nah di aplikasi nanti investasiku yang bersama dengan CNBC Indonesia, itu kalau kita klik misalnya catat misalnya emitennya misalnya BSD atau emiten apapun misalnya, itu nanti berita-berita yang terkait dengan informasi atas emiten tersebut, itu nanti akan terangkum di satu kelompok yang sama. Jadi kalau misalnya dia punya di portofolionya beberapa emiten saham pilihan, ya nanti dia tinggal melihat apakah nanti saham-saham seperti yang ada di portofolio dia, itu secara berita itu kira-kira ada berita negatif nggak? Ada berita positif nggak? Itu salah satu cara memantau. Jadi tadi yang disampaikan oleh Andri ya, jadi manajemen risiko berikutnya itu yang paling tidak kalah penting yang tadi, terinformasi berarti. Jadi dia memantau portofolionya sekaligus dengan terkoneksi dengan informasi terkait emiten yang ada di portofolionya. Nah itu hanya bisa menggunakan aplikasi CNBC yang berkolaborasi dengan investasiku. Oke, terakhir nih untuk Andri. Kalau Andri ini kan awalnya modalnya 1 miliar. Nah kalau teman-teman di sini bermodalkan gak banyak gitu ya. Nah ini tips and trik berinvestasinya seperti apa sih? Sebenarnya kalau prinsip saya itu tinggal gimana kita dobelin. Jadi sebenarnya begini dulu, kalau kunci kesuksesan dari saham itu sebenarnya cuma 3 kalau menurut saya ya. Nomor 1 itu waktu, nomor 2 skill, nomor 3 modal. Dari 3 ini yang terpenting itu sebenarnya waktu. Orang sekaya apapun dia nggak bakal bisa beli waktunya ya. Mau Bill Gates sekalipun dia nggak bisa beli waktunya. Kedua itu bukan modal ya, sebenarnya yang kedua itu skill ya. Kita dikasih modal seberapa banyak pun, kayak contohnya kita udah lihat ya misalnya pengemis di Amerika dapat menang lotre besar, dia balik lagi jadi pengemis ya. Jadi nomor 2 itu sebenarnya skill. Uang sekecil apapun kalau misalnya kita bisa doublein itu jadi besar gitu ya. Jadi sebenarnya kunci kesuksesan ini 3 ini. Kalau misalnya kayak tadi Pak Firman misalnya resiko profilnya lebih rendah, ya udah berarti waktu yang dibutuhkan untuk mendoublein lebih lama. Tapi kalau risk profilnya lebih tinggi dan dia punya skill, dia bisa lebih mempersempit lebih cepat doublinnya gitu loh. Jadi sebenarnya kekayaan itu sebenarnya tinggal seberapa pinter kita doublein uang itu gitu loh. 8 juta kalau kita doublein 10 kali itu jadi 4 miliar ya. 8, 16, 32 dan seterusnya jadi 4 miliar. Jadi itu tergantung seberapa pinter kita doublein uang ini gitu loh. Itu sebenarnya doublein itu nggak harus di saham ya, bisa dari pekerjaan, dari apapun. Cuman kalau nilai uangnya sudah besar, kita doublein dari saham itu lebih cepat. Karena market itu ada, kalau usaha itu ada daya serapnya. Misalnya kita order berapa kontainer ya, karena saya dari ekspor impor. Misalnya kita order 1 kontainer, mungkin keserap pasar bisa. Tapi kalau misalnya kita impor 10 kontainer, itu sulit keserap pasar gitu loh. Sedangkan di market ini, itu uang yang ada di market itu sangat besar ya. Uang kita makin banyak pun bisa keserap di pasar gitu loh. Jadi selalu ada pembelinya gitu di pasar. Jadi menurut saya harta karun terbesar itu ada di bursa saham kalau menurut saya. Harta karun yang luar biasa dari pasar saham. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi.